Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasir Chandra Sanidia Pratiwi, nomor presensi 28 dari 11 MIPA 6. Prinsip dan praktik ekonomi Islam. Muamalah. Pengertian muamalah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan lain-lain. Dalam fikih Islam, artinya tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Hal-hal yang dilarang agama Islam dalam transaksi ekonomi. 1. Tidak boleh menggunakan cara yang batil. 2. Tidak boleh riba. 3. Tidak boleh zalim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara spekulasi atau judi. 6. Tidak boleh dengan barang haram. B. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. Menurut syariat agama adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memilikinya selamanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat-syarat jual beli. 1. Penjual dan pembeli harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barang harus halal dan suci, bermanfaat. Keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli dan pemilik sendiri. 3. Ijab kabul. Hiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya tawar-menawar, keduanya berhak membatalkan. 2. Hiyar syarat adalah hiyar yang dijadikan syarat. 3. Hiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang cacat. Riba adalah bunga, uang, atau nilai lebih atas penukaran barang. Hukumnya haram. Guna menghindari riba dalam pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat. 1. Timbangan ukurannya sama timbangan ukurannya. 2. Dilakukan serah terima saat itu juga. 3. Tunai. Macam-macam riba. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. 2. Riba qardhi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat pengembalian. 3. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya namun penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima. 4. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. 2. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang. 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Jika orang yang membayar utang memberi kelebihan atas kemauan sendiri, hukumnya halal. Jika orang yang berutang meminta tambahan, maka hukumnya haram karena termasuk riba. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat waktu karena kesulitan, Allah SWT menganjurkan untuk memberi kelonggaran di Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. 3. Sewa menyewa. Dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Dasar hukumnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat Al-Talaq ayat 6. Syarat dan rukun. 1. Harus sama-sama sudah balik. 2. Bukan paksaan. 3. Menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewa. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat barang harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak. 6. Waktu harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayaran harus jelas dan disepakati. Dalam kontrak kerja harus diketahui jelas dan disepakati. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerjanya. 3. Gaji dan sistem pembayaran. 4. Serta tunjangan-tunjangannya. C. Syirkah. Secara bahasa, syirkah atau perseroan
adalah mencampurkan dua bagian atau lebih hingga tidak dapat lagi dibedakan antara satu dengan lainnya. Rukun dan syarat. 1. Dua belah pihak yang berakad, akadani. Syarat: orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Objek akad disebut juga ma'qud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. 3. Akad atau disebut sigat. Syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Syirkah i'nan adalah syirkah antar dua belah pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal mal. Hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Syirkah aqdan adalah syirkah antar dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal. Dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah atau kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini disebut juga syirkah amal. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Keduanya sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Syirkah mufwadah adalah syirkah yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak. Pihak utama menyediakan modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Kontrak bagi hasil disepakati di awal, dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlakah yang merupakan bentuk kerjasama oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, dan mudharabah muqayyadah, musakah, muzarah, dan muharabarah. Musakah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Muzara'ah dan muharabah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelola menjadi dua. 1. Bank konvensional. Fungsi utama untuk menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan. 2. Bank Islam atau syariah. Bank yang menggunakan beberapa cara agar terhindar dari riba. Mudharabah dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian sesuai persentase. Musyarahah, kedua belah pihak sama memiliki saham, maka dikelola dan menanggung untung dan rugi bersama. Wadi'ah yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito, atau surat berharga. Qardul hasan adalah pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Mu'arabahah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Asuransi syariah berasal dari bahasa Belanda, asuransi yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab, at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari rasa takut. Penanggung assureder disebut mu'amin, tertanggung gasrerde disebut musta'min. Merupakan bagian dari muamalah. Hukumnya menurut fikih boleh atau jais dengan suatu ketentuan. Merupakan upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer risiko dan menggunakan dana hangus. Manfaat asuransi syariah alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.